Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan nikmat yang begitu besar. Salah satunya ialah mengikuti lomba ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliau yang telah membawa dari alam kegelapan menuju ke alam terang menderang. Baik, saya dari TPQ Nurul Huda Mamuya. Pada malam hari ini saya akan membawa ceramah saya dengan judul Kemuliaan Seorang Ibu. Ibu adalah seorang perempuan yang sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk mengasuh anak-anaknya agar menjadi generasi penerus bangsa sehingga membela agamanya, yaitu agama Islam. Hal itu merupakan anugerah yang sangat besar. Seorang anak tidak boleh mengatakan kepada orang tuanya, terkhususnya ibu, dengan kata ah, sih, bahkan sampai melawan perintah orang tuanya. Murka seorang ibu adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā fala taqul wa la tanharhumā wa la tanharhumā qawlan karīmā wahfid lahumā hadzulli minar rahmati wa qur rabbi arhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka dan keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dari Muawiyah ibnu Jahimah as-Sulami bahwa Jahimah pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya datang untuk meminta nasihatmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Jahimah menjawab, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawatlah ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Kemudian diajukan pertanyaan yang serupa dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang kami hormati, dewan juri yang kami hormati. Kemudian setelah anak soleh pergi masjid, kemudian setelah daripada salat anak soleh kembali lagi ke rumah, akan tetapi anak soleh ketika keluar dari masjid maka anak soleh membacakan doa keluar masjid. Ini itu selesai tinggal Devi. Ya, lanjut. Ketiga anak soleh setiap hari anak soleh yang pasti akan makan 3 kali sehari, sedangkan anak soleh membacakan doa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iti. Perasaan bagaimana tadi? Perasaan bagaimana tadi? Tak kok terus apa lagi? Titir ini apa lagi? Tapi suara tara apa? Tapi suara tara storeng. Apa tapi suara dah bahasa baik-baik. Devi, bagaimana perasaan sekarang? Devi belum naik apa? Deg-degan. Semangat Devi, semangat. Hari kita saya minta Ya, waktu habis untuk anak soleh. Jazakallah khairan. Terima kasih. Ini baku ambil. Assalamualaikum warahmatullahi Woi wabarakatuh. pakai lakal. Gimana soleh? Ya, tepuk tangan dulu untuk Boka. Tadi ini menjadi saya dari contoh. Ala wali kariha musyrikin asyhadu an la ilaha illallah. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih dapat merasakan indahnya Islam. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in, serta keluarga beliau yang mana mereka telah memperjuangkan dinul Islam di muka persada bumi yang penuh fana ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah saya yang berjudul zakat. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam atau kewajiban yang harus ditunaikan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ambillah sedekah zakat dari harta mereka guna membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat merupakan salah satu pembersih dari segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumus sahri ramadhana mu'allakum baina samai wal ardi wa la yurfam illa zakatul fitri, yang artinya puasa bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi dan tidak diangkat menghadap Allah terkecuali dengan zakat fitrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis di atas ialah ketika kita telah berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, maka ibadah yang kita lakukan ini belum lengkap tanpa mengeluarkan zakat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberi Allah harta, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat kelak hartanya akan dijadikan seekor ular besar yang mempunyai 2 belalai. Kemudian ia diambil dan diikat oleh kedua belalai itu. Kemudian ia dihancurkan oleh keduanya. Kemudian dia berkata, aku adalah hartamu dan simpananmu. Kemudian beliau membaca firman Allah di atas. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia, semua harta yang kita miliki ini adalah kebutuhan hidup kita. Apabila kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat kelak hartanya akan dijadikan seekor ular besar yang siap menyiksa kepada pemiliknya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang salah datang dari saya dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan nikmat yang begitu besar. Salah satunya seperti mengikuti lomba ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau yang telah membawa dari alam kegelapan menuju ke alam terang menderang. Baik, saya dari TPQ Nurul Huda Mamuya, pada malam hari ini saya akan membawa ceramah saya dengan berjudul keutamaan bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, yang di dalamnya ada berbagai macam keutamaan. Salah satunya seperti seseorang melaksanakan sholat di dalamnya, baik itu sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. Kemuliaan yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari itu, lakukanlah kemuliaan pada bulan Ramadan, baik itu kemuliaan yang kecil, karena akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mundur. Sini. Serong. Terus serong lagi.